Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi dengan NPM 2340403049 Universitas Murniah Taraham. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah bab atau satu bab mengenai menjelajahi dunia pustaka. Yang pertama ada membangun konteks teks ulasan buku. Menjelajahi dunia pustaka merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dengan cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks khususnya ulasan buku secara lebih memadai untuk menelusuri, menanyai, menggali, dan memproduksi teks dalam teks ulasan buku. Di dalam teks ulasan juga disebut teks review dan dapat ditulis dalam bentuk artikel sehingga teks ulasan dapat disebut sebagai artikel ulasan. Di lingkungan kita, karena ulasan biasanya buku, sesungguhnya ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, lalu karya sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang di luar yang diulas tersebut. Menulis teks ulasan buku tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan atau fungsi sosialnya. Teks ulasan buku berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku itu tersendiri, dan ulasan buku memaparkan tujuan buku yang ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan juga meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas. Lalu ada yang ke B, menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Yang pertama, menelusuri model teks ulasan buku. Di dalam menelusuri teks ulasan buku tersebut dapat diminta untuk membaca, memahami, dan menelusuri teks ulasan buku. Lalu ke struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Teks ulasan buku dapat disusun dengan struktur teks identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman evaluasi. Berikut saya memaparkan strukturnya, yaitu ada identitas, orientasi, ada tafsiran isi, evaluasi, dan juga rangkuman. Definisi di atas dapat ditemukan bahwa ulasan buku sebagai salah satu teks akan merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan budaya, akademis, dan teks akademik disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu untuk merealisasikan tujuan sosial akademik teks tersebut. Dengan kata lain, ulasan buku harus ditulis sesuai dengan konvensi yang berlaku di lingkungan sosial akademik. Pertama, ada identitas. Ulasan buku dapat diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Dan bagian awal teks ulasan berisi informasi penting tentang buku, judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, dan juga jumlah halaman. Bahasa yang digunakan dan warna sampul buku dan informasi itu merupakan fakta-fakta penting dalam mengenai identitas buku yang diulas. Lalu yang kedua, orientasi. Tahapan-tahapan orientasi identik dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Dalam tahapan ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, yang memposisikan buku yang diulas, dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Yang ketiga, tahapan tafsiran isi. Yang pertama ada pencerita ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat dia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, ada perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenisnya. Cara menyampaikan teks akademik pada bab 1 sangat sering untuk tujuan penulisan artikel ilmiah, skripsi, tesis, atau disertai penulisan meringkas satu buku menjadi beberapa kalimat saja. Pada karya ilmiah ini disebut sebagai penulis membanding-bandingkan dengan beberapa ringkasan dari sejumlah sumber untuk membuat sintesis gagasan. Ringkasan harus menggambarkan isi buku yang diulas. Pembuatan ulasan harus memiliki keterampilan membaca kritis, mencerna, dan mengungkapkan kembali materi yang dibaca itu tanpa mengubah isinya.
Yang keempat ada evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk meningkatkan yang diulas, dan dapat juga dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian dari inti teks ulasan. Karena pada tahapan inilah pengulas dapat dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang kelima ada rangkuman evaluasi. Dalam rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Dan pada bagian pertama, penulisan teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan tahap orientasi. Bahwa simpulan yang dibuat itu merupakan penegasan kembali bahwa pendapat pengulasan yang disampaikan di tahapan orientasi benar adanya buku itu. Genre yang digunakan adalah deskripsi dan eksposisi. Deskripsi dapat digunakan untuk memaparkan simpulan, sedangkan eksposisi yang mengandung struktur teks, pernyataan pendapat, tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat atau reiterosi. Simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro. Yang kedua ada menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Menganalisis aspek penilaian, menganalisis formulasi bahasa, evaluasi, menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Pandangan, sikap, dan posisi penilai sulit didefinisikan secara terpisah-pisah. Tetapi pada konteks penilaian, lalu ada menganalisis manfaat teks ulasan buku. Lalu ke poin C, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku, seperti yang A, merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan, dan ada B, merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukanlah prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah adalah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku yang diulas. Buku yang akan diulas sebaiknya buku yang menjadi para peminat buku. Hal ini diharapkan dapat mempermudah untuk mencari hasil ulasan yang ada di buku. Yang kedua, membaca secara kritis. Membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan dengan bagian demi bagian yang termasuk bab pendahuluan, karena pada bab ini diuraikan secara logika dan rah penulisan buku itu. Yang lalu ada membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. Lalu ada yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan cakupan isi buku, yang kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisan, dan pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus. Lalu ke E, mencari buku pembanding dan referensi. Untuk rujukan pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya. Referensi berfungsi untuk mempertajam penilaian. Lalu yang terakhir, menulis ulasan yang dimaksud. Dalam menulis ulasan buku, pengulas hendaknya selalu berpegang kepada struktur teks dengan tahapan-tahapan yang menjadi kerangka teks. Yang terakhir, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang ulasan buku. Struktur teks ulasan genre mikro digunakan untuk merealisasikan setiap tahap pada struktur teks. Kaidah kebahasaan yang lazim digunakan dalam teks ulasan. Sejumlah teks ulasan buku melalui proyek kegiatan belajar yang Anda susun. Petunjuk-petunjuk yang dapat disampaikan di bawah ini. Yang pertama ada membuat rangkuman. Untuk membuat rangkuman yang menggambarkan isi bab itu secara keseluruhan, rangkuman dapat ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Yang pertama ada tugas, dan yang kedua ada proyek. Yang dimaksud dengan proyek adalah rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik. Demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.